Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, sahabat tir. Kali ini kita akan melakukan review, unboxing sekaligus review sebuah cam Sony HDR CX-405. Oke, sahabat tir, kita bisa melihat ini adalah sebuah cam yang harganya sangat murah, yang biasa digunakan untuk acara-acara formal, acara resmi, baik di personal, kelompok kecil, keluarga, bahkan Anda sebagai content creator bisa menggunakan ini sebagai video dalam konten-konten Anda. Sahabat tir, Sony HDR CX-405. Kita akan lihat spesifikasinya, dan yang paling penting adalah kita lihat di sisi luar sini. Jadi sahabat bisa lihat Sony HDR CX-405 ini adalah handycam dengan 9,2 megapiksel untuk still image recording, kemudian 60 kali clear image zoom. Ada di zoom image-nya bisa 60 kali. Ini sangat bagus dibandingkan dengan kamera-kamera yang lain. 26,8 mm wide angle lens, jadi lensanya bisa 20 selebar 26,8 mm. Kemudian high bitrate-nya, bitrate-nya adalah daya tangkapnya secepat 50 Mbps. Oke sahabat tir, itu adalah spek dasarnya yang sudah sangat mendukung untuk Anda yang mempunyai kebutuhan kamera dan membuat video-video untuk kebutuhan dokumentasi personal maupun dokumentasi di kelompok Anda. Kita akan buka dan lihat detailnya. Oke, ini adalah Sony HDR CX-405. Ini sebelumnya sudah dibuka untuk memastikan bahwa ini berfungsi dengan baik. Oke, sahabat tir, bagian-bagiannya adalah sebuah cam. Ya, ini sangat kecil, jadi sahabat bisa melihat telapak tangan dengan besarnya cam ini. Ini hampir panjangnya lebih besar telapak tangan. Bagian kamera ini dilengkapi dengan lensa. Di sisi yang dekat dengan lensa ini ada close dan ada opennya. Jadi sahabat bisa lihat ketika kita tutup dan kita buka. Ini khusus untuk lensanya. Kemudian pada sisi sebelah kiri ada monitor. Ketika kita membuka ini langsung bisa open jika baterainya sudah terpasang. Ini baterainya belum dipasang. Oke sahabat tir, mulai dari tutup dan membuka lensa, kemudian monitornya kita bisa buka dan tutup, dan di sisi bagian dalam di sini terdapat sebuah colokan micro USB dan tempat untuk penyimpanan memori, dan di sisi sini juga terdapat micro SD yang bisa menyimpan video dan gambar Anda. Oke sahabat tir, itu di bagian monitornya. Kemudian di sisi atas di sini adalah zoom out dan zoom in-nya. Oke sahabat tir, di sini tidak ada tombol power on off-nya. Ketika kita membuka layarnya ini langsung on jika sudah ada baterainya. Dan ada tombol di atas, ini adalah zoom in zoom out-nya. Kemudian ini adalah untuk fotonya, mengambil foto. Dan tombol yang sisi kanan ini adalah untuk merekam video Anda. Itu bagian-bagian yang paling penting. Kemudian di sisi bagian di sini juga ada sebuah colokan micro USB untuk mengambil data-data yang di dalam juga. Oke, itu yang paling penting untuk sahabat semua. Sekarang kita membuka di sisi bagian bawah di sini. Di bagian di sini adalah tempat baterainya. Ya, sahabat tir, ini adalah posisi baterai yang akan masuk ke bawah. Kita pencet keluar untuk oke, seperti begitu, dan kita memasukkan baterainya. Ini adalah baterai dari HDR CX-405. Oke, posisinya seperti ini, dan kita akan, ini sudah masuk sahabat, kita tutup dengan mendorong masuk.
menutup dengan mendorong masuk saja, dan kita akan coba untuk membuka lensanya. Yang pertama kita pastikan lensanya terbuka, kemudian kita open monitornya. Ya, sahabat, ini sudah langsung otomatis on. Oke, ini sudah otomatis on, dan tinggal kita mengambil foto seperti ini. Pencet ini untuk bagian ini untuk mengambil foto. Oke, ada bunyi klik, berarti fotonya sudah terambil. Kemudian di bagian sisi perekaman atau record ini kita pencet untuk merekam. Oke, sudah ada muncul REC yang menandakan bahwa proses rekaman sudah jalan. Jadi sementara untuk melakukan rekaman dengan Sony HDR CX405. Oke, itu bagian yang penting. Ketika kita off atau mau mematikan, tinggal tutup saja dan otomatis sudah mati, tanpa harus menutup atau off on-nya. Itu bagian dari kamera atau handycam Sony HD CX405. Oke sahabat TIR, yang paling penting diketahui juga bagian-bagian atau part penting dari HDR CX405 ini. Di sisi sini adalah kabel charge yang sangat pendek yang tertancap di sisi ini, kita bisa cabut. Oke, nah sisi charger inilah nanti terhubung ke charge langsung atau lewat perpanjangan kabel USB. Ini untuk ngecharge atau cas baterainya. Jadi pastikan baterai sudah terpasang di sisi bagian bawah. Ini adalah tempat baterai yang tadi kita dorong. Kemudian kita lakukan pengecasan. Cas ini bisa menggunakan adaptor 5 volt ataupun Anda bisa menggunakan power bank untuk persiapan berjaga-jaga di saat Anda keluar rumah. Oke, di sini juga tersedia adaptor untuk charger. Jadi sahabat bisa lihat ada adaptor untuk charger. Kita bisa tancap langsung di sini atau kita bisa menggunakan perpanjangan chargernya ini. Oke sahabat TIR, ini adalah perpanjangan charger untuk masuk ke sini. Ya. Jadi di sisi sini masuk di sini. Kita akan colok di tempat listrik. Oke, dia akan masuk di sini sebagai perpanjangan agar tidak terlalu pendek. Oke sahabat TIR, kalau ini masuk langsung ke adaptor mungkin terlalu pendek. Ini ada paket untuk perpanjangan USB-nya. Oke, dengan chargernya. Kemudian dalam paket ini juga ada kabel HDMI untuk mengambil data masuk ke komputer atau laptop atau ke PC, atau bisa langsung dengan menggunakan kabel USB ini.